Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Saat ini kita berada di bulan yang baru, bulan Oktober tahun 2020. Menurut kebiasaan di GKI Cikarang, setiap bulan Oktober kita merayakan bulan keluarga. Dan tema bulan keluarga kita pada saat ini adalah keluarga beriman di era digital. Bapak Ibu, Saudara-saudari, keadaan kita sekarang yang lebih banyak di rumah ini membuat kita akan semakin sering menggunakan gadget atau gawai, ya. Gadget atau gawai ini memang mempermudah kita dalam berkomunikasi dengan dunia di luar rumah. Gadget atau gawai juga mempermudah kita untuk belajar saat-saat ini. Tetapi Bapak Ibu, tidak jarang juga karena gadget atau gawai bisa membuat anggota keluarga melalaikan peran ataupun tanggung jawabnya di rumah. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, jangan sampai ya karena penggunaan gadget dan gawai yang kita sering pakai saat-saat ini ya lebih daripada sebelum pandemi, kemudian membuat kita tidak melakukan tanggung jawab kita dengan baik. Nah, ada beberapa kejadian yang kita lihat di media massa ataupun di media sosial. Ada seorang ayah ya yang kehilangan handphone ya karena handphonenya dipinjam oleh anaknya, kemudian membakar anaknya. Ada seorang ayah yang menyesal karena memberikan gadget atau gawai itu pada anaknya yang berusia balita. Ya, anaknya jadi sakit mata seperti itu ya dan harus operasi. Nah, ada juga anak yang tidak suka ya bila handphonenya itu diambil dari tangannya oleh ayahnya. Bahkan anak memukul ayahnya. Anak tidak suka, anak membentak ayahnya karena mengambil gadget dari tangannya. Tentu kita tidak mengharapkan kejadian-kejadian yang saya sebutkan tadi terjadi di dalam rumah kita. Di samping peran ibu, peran ayah memang sangat penting di dalam mengasuh anak agar anak bertumbuh dan menjadi dewasa. Seorang psikolog dari Universitas Tarumanegara, seorang ayah harus memiliki 4 hal ini di dalam mengasuh dan mendidik anaknya. Yang pertama adalah structure. Seorang ayah harus tegas terhadap aturan-aturan yang dibuat untuk anaknya. Ayah yang cuek terhadap aturan yang ditaati anaknya atau tidak akan membuat anak mengabaikan ayahnya. Anak akan lebih mudah membantah ayahnya. Alangkah baiknya ayah menetapkan aturan secara tegas. Dari bangun pagi sampai anak kembali beristirahat di malam hari, tentu anak harus memiliki pola ataupun jadwal. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain. Misalnya bila ayah menetapkan waktu anak bermain games itu hanya 2 jam sehari, maka ayah harus tegas ketika anak lebih dari 2 jam masih di depan gadgetnya atau masih di depan televisi, ayah harus menghentikannya. Jika anak lupa, ayah dapat mengingatkan kembali aturan yang telah ditetapkan. Hal ini membuat anak hormat kepada ayahnya. Anak tahu bagaimana ia mengatur pola hidupnya. Yang kedua, warm, hangat atau kehangatan. Ayah yang tegas bukan berarti ayah yang kaku dalam mendidik anak-anaknya. Anak perlu mencurahkan isi hatinya kepada ayahnya. Bila ayah tertutup, tidak mau mendengarkan apa yang menjadi keluhan, rasa sakit, penderitaan anak-anaknya, maka anak akan menjadi seorang yang tertutup. Anak akan menjadi seorang yang takut kepada ayahnya. Alangkah baiknya ayah sering menanyakan kabar anaknya, kalau perlu setiap hari, supaya anak bisa merasa dekat dan lebih lagi terbuka kepada ayahnya. Keterbukaan terhadap ayah akan membantu tumbuh kembang anak lebih baik.
Yang ketiga adalah accessibility. Artinya ayah mudah diakses oleh anaknya. Misalkan saat anak pulang dari sekolah hujan-hujan, kemudian ia berlari ke rumah dan akhirnya jatuh terpleset. Ayah kemudian melihatnya. Pada saat itu anak menangis. Ayah berkata, "Jangan nangis nak, mari kita mengobati lukamu." Itu akan lebih baik dibanding ketika ayah berkata, "Jangan nangis nak." Kemudian ayah menyuruh ibu untuk mengobati luka anaknya. Nah, hal ini akan berbekas di hati anaknya. Dia akan melihat siapa yang lebih peduli dengan dirinya ketika dirinya mengalami kesulitan, kesakitan, kegagalan. Tentu anak akan memilih untuk pergi kepada ibu daripada kepada ayah. Ayah harus peka terhadap kebutuhan-kebutuhan anaknya. Dan ayah harus mudah untuk dimintai tolong oleh anak-anaknya. Yang keempat adalah playing. Dalam masa pandemi, beberapa bulan kita tinggal di rumah, tentu ini akan membuat anak-anak bosan, dan itu wajar. Jadi, anak-anak pasti membutuhkan apa yang disebut dengan bermain. Kalau mereka bermain games secara online, ya itu wajar saja, asal kita menetapkan waktunya. Tetapi yang dibutuhkan anak-anak di rumah adalah juga bermain dengan orang tuanya. Anak bisa bermain dengan ibu, dan juga anak bisa bermain dengan ayah. Anak yang bermain dengan ayah akan membantu logika anak lebih tajam. Anak akan suka bersosialisasi. Permainan bersama dengan orang tuanya akan membuat anak lebih cenderung menjadi anak yang aktif. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya akan membaca Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Semoga 4 hal yang sudah saya sebutkan tadi bisa kita lakukan bersama, terutama sebagai seorang bapa. Mengasuh dan mendidik anak dengan benar adalah salah satu wujud sikap takut akan Tuhan yang kita bisa tunjukkan. Semoga dengan kehadiran kita sebagai bapa di dalam keluarga, di rumah kita, anak-anak dapat merasakan kehadiran Tuhan yang mengasihi dan menyayangi mereka. Amin. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk keluarga yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau mengaruniakan anak ataupun anak-anak kepada kami. Sungguh kami bersuka cita dapat mengalami kebersamaan dengan anak-anak kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami boleh setia melakukan tanggung jawab kami sebagai orang tua, secara khusus sebagai seorang bapa, untuk melanjutkan kasih, kebaikan, dan didikan Tuhan bagi anak-anak kami. Berikan kami kesabaran dan juga hikmat Tuhan di dalam mendidik anak-anak kami. Dan tolonglah agar kami senantiasa dapat menjadi sahabat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.